Shalom saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, segala syukur kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, gembala yang pertama mendengar kabar Injil. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara yang terkasih, kitab Lukas ditulis oleh Lukas, seorang tabib, sejarawan, dan rekan Paulus. Lukas menekankan kasih Allah kepada orang yang miskin, orang yang tersisihkan, orang yang tidak dianggap penting oleh orang-orang di sekitar mereka. Keselamatan adalah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh umat manusia yang percaya. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat secara universal. Di dalam pasal 2, Lukas menceritakan proses bagaimana Kristus Yesus lahir secara sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Dan menempatkan gembala sebagai tokoh pertama yang menerima kabar tentang Injil itu. Siapakah gembala pada zaman itu, saudara-saudara? Mereka bukan tokoh rohani. Mereka seringkali dipandang hina dan dianggap tidak boleh memberi kesaksian di pengadilan. Mereka hidup di pinggir kota, bergumul dengan hawa dingin, bergumul dengan bahaya, dan bahkan kesepian. Justru orang-orang yang demikian, Allah menyampaikan kabar terbesar sepanjang sejarah manusia kepada para gembala. Kalau kita melihat ayat 15, di situ dikatakan, "Mari kita pergi ke Betlehem." Ini adalah sesuatu di mana setelah malaikat naik kembali ke surga, para gembala tidak diam atau menunda. Mereka berkata, "Marilah kita pergi." Kata ini menunjukkan bahwa respon yang cepat, iman yang aktif, ketaatan tanpa keraguan dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Kalau kita melihat di bagian ayat sebelumnya, malaikat memberitahukan kepada mereka bahwa akan ada seorang bayi yang lahir, yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pada waktu mereka mendengar itu, saudara-saudara, mereka semangat untuk mengalami langsung apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya. Mereka tidak mengabaikan firman Tuhan. Mereka mengejarnya. Mereka datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat 16, mereka cepat berangkat. Mereka cepat berangkat ini dalam pengertian mereka pergi dengan tergesa-gesa. Bukan karena panik, saudara-saudara, tapi karena kerinduan untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Mereka menemukan bayi yang sudah dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan seperti yang disampaikan malaikat. Tanda ini sangat penting. Hal ini mau menyatakan bahwa Yesus lahir bukan di istana, tetapi di palungan yang sederhana. Para gembala langsung mengerti Allah tidak memakai cara dunia, saudara-saudara, untuk menunjukkan kemuliaannya. Di ayat 17 dikatakan, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka. Pada waktu mereka bertemu Yesus, apa yang sudah mereka lihat, mereka tidak bisa diam. Mereka menyampaikan. Saudaraku yang terkasih, hari ini bagaimana juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita langsung merespon dengan baik? Apakah kita segera seperti para gembala? Apakah kita melakukan seperti para gembala? Atau justru kita berkata, bukan saya yang ditegur melalui firman Tuhan ini, orang lain. Firman Tuhan ini bukan untuk saya, untuk orang lain. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita
Gembala yang dianggap tidak penting, tapi justru Tuhan datang kepada mereka. Mungkin hari ini kita juga dianggap tidak penting. Mungkin hari ini kita dianggap bukan orang yang punya uang banyak. Bahkan mungkin kita punya pendidikan yang rendah. Tetapi percayalah, di momen Natal ini Tuhan mau datang kepadamu. Dia ingin engkau kembali kepada Dia. Segera datang kepada Dia, sama seperti gembala. Jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Hari ini datanglah kepada Dia dengan segala ucapan syukur dan dengan segala keterbatasan kita. Karena justrulah di situ Tuhan bertahta di dalam hati yang sungguh-sungguh mau menerima Dia sebagai Tuhan. Hati yang mau mendengar, mau bergerak, dan mau membagikan kisah Kristus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu mengubah hati kami. Biarlah kami bergerak seperti para gembala. Ketika mereka mendengar firman, mereka langsung meresponi dan melakukan itu di dalam hidup mereka. Dan biarlah itu juga kami lakukan. Dan biarlah Allah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.